Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat channel semua, kalau melihat thumbnail saya barusan sebelum ngeklik itu, judulnya ngeri ya. PAN dan P3 bunuh diri jika tak usung Anies. Ya, tentu ini disandarkan pada banyak fenomena, pada fakta dan data yang ada di lapangan, bahkan diakui sendiri oleh Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN. Dia mengatakan KIB akui kesulitan untuk menentukan capres. Nah loh, padahal ini adalah koalisi pertama yang terbentuk sebelum yang lain-lain masih meraba-raba, masih meramu-ramu. KIB sudah terbentuk, Koalisi Indonesia Bersatu apa bertiga ya? Lupa saya kepanjangannya. Tapi ya itulah. Dan kita lihat inilah akibat dari gelombang perubahan yang terus semakin kesini semakin membesar dari rakyat. Rakyat itu diantaranya, di dalamnya adalah grassroots-nya PAN, grassroots-nya P3, dan tentu juga grassroots-nya Golkar. Jadi saya kira KIB memang sedang limbung hari ini. Bahkan kapan ya? Tanggal 2 Februari atau 1 Februari ya. Di antara 2 hari itulah mau ada deklarasi bersama juga KIB dukung Anies. Tapi memang bukan KIB yang ini. KIB yang itu relawannya Anies Baswedan ya. Kuning, hijau, biru. Itu kuning, hijau, biru. Kuningnya dari Go Anies, itu secara masing-masing sudah deklarasi. Ada Go Anies, kemudian hijaunya Gerakan Pemuda Ka'bah, dan birunya Anies Amanat Indonesia. Luar biasa ya. Jadi tentu apa yang terjadi semalam dari PKS yang secara resmi menyebutkan bahwa kami mengusung Anies Rashid Baswedan, resmi ya. Kalau nggak resminya hampir semua tokoh-tokoh petinggi PKS menyebutkan nggak ada pilihan lain selain Anies yang ideal, yang identik dengan sosok perubahan yang diinginkan oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, sekarang kita mulai masuk dulu ke beritanya. Nanti kemudian ada analisa yang bagus sekali dari Tony Rashid. Ya. Tony Rashid ini sering sekali saya review, saya sampaikan di sini karena itu bagus untuk menjadi pemahaman kita, bagus untuk sebagai pendidikan politik bagi rakyat. Nah, ini kabarnya dari wartaekonomi.co.id. KIB akui masih kesulitan tentukan capres paling tepat karena akar rumput pada pilih Anies Baswedan. Ini nggak tahu nih siapa yang nambahin. Saya yakin sih bukan Zulkifli Hasan ya, apakah wartawan dari Warta Ekonomi atau penulisnya, editor. Tapi masuk akal. Ya memang fakta di lapangan begitu. Dari KIB itu, kuning, hijau, biru itu. Golkar, P3 dan PAN, grassroots sudah ke Anies. Buktikan saja sendiri oleh sahabat channel semua ya. Oke, ini kabar berita hari ini hari Selasa ya. Ini kemarin nih hari Senin. Kita lihat nih. Warta Ekonomi Jakarta. Koalisi Indonesia Bersatu mengakui masih kebingungan menetapkan pilihan mereka kepada tokoh yang akan diajukan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti. Meski belum mengusung satu nama pun, namun sejumlah nama berpeluang diusung seperti Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hingga dirinya sendiri. Ya, biasanya memang para ketum kejarannya apa? Kejaran ketum ya presiden ya. Kecuali Surya Paloh kan potensinya ada besar tapi dia tidak ambil itu. Kesulitan ini menurut Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan karena banyaknya pilihan dari masing-masing partai yang tergabung koalisi hingga kader-kader mereka di bawah. Begitu. Ini sudah masuk nih, siapa nih? Cepi Setiawan. Assalamualaikum Kang Ejit, semoga sehat selalu. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Oke, kita lanjutkan. Penetapan capres, hati-hati itu istilah yang agak halus. Ya, sebetulnya tarik-menarik. Kan nggak gampang berunding. Ketua ini mau,
ini mau. Kan mencari kesepakatan, apalagi pendaftarannya masih jauh kan. Nah, inilah saya kira repotnya partai-partai bergabung tanpa menentukan terlebih dahulu siapa yang akan diusung sebagai capres. Jadi kalau naga-naganya nih, tanda-tandanya kalau begini ya bubar ini KIB. Entah apa yang mempersatukan mereka kemarin kalau bukan dari pesanan Pak Jokowi atau Pak LBP misalkan ya. Agak sukar juga kita mencernanya gitu. Bagaimana caranya gitu. Partai-partai berkoalisi tapi tidak ada gambaran siapa yang akan diusung. Atau sebetulnya sudah ada Ganjar tapi rupanya dinamika politik berbicara lain. Ganjar nampaknya akan diusung oleh PDIP. Jadi KIB kehilangan induknya nih kemana nih? Kalau KIB gabung ke PDIP, maka saya yakin PAN dan P3 ini habis. Mereka sedang bunuh diri. Kenapa? Ya tadi grassroots-nya udah ke Anies Baswedan. Ya, oke. Pasalnya menurut Zulhas ada serangkaian proses di internal KIB sebelum masuk ke tahap penetapan capres. Akan tetapi ia menyebut belum ada kesepakatan hingga saat ini untuk menetapkan capres yang akan diusung. Kalau KIB bertahap, karena kalau begitu dibentuk langsung masuk capres bisa bertengkar. Ya berarti jangan bikin dulu. Ini logika yang agak-agak sulit dicerna oleh rakyat ya. Siapa Zulhas ini? Kalau bikin koalisi menentukan dulu capres, ya nanti bertengkar di awal. Ya berarti jangan koalisi. Harus ada kesepakatan dulu baru bergabung. Aduh, kan tidak ada kerjasama tanpa kesamaan persepsi. Jadi di awal tuh disamakan dulu persepsinya. Mau ngapain kita ini? Mau ngusung capres? Ya tentukan dulu capresnya. Kendati demikian, sejumlah nama mulai dipertimbangkan para pengurus PAN di tingkat daerah, semisal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. NTT Jawa Tengah Bali sudah mengusulkan agar DPP mengusung Ganjar, tapi Sumatera Barat Aceh agar PAN mengusung Anies. Nah, nanti pada saatnya tentu akan kita putuskan, ungkap ex-Menteri KLHK itu. Jadi, ini di PAN-nya aja belum selesai loh. Belum masuk KIB. Di PAN-nya belum selesai. Atau mungkin nggak akan selesai juga, ini akan bercabang. Buktinya sudah ada Anies ya, Amanat Indonesia, itu kan orang-orang PAN. Salah satunya ada senior saya juga itu, Syahrin Hamid. Oke. Ya, itu informasi yang kita dapatkan dari Warta Ekonomi. Dan tentu akan jauh menarik ketika kita bahas tulisan dari Tony Rashid. Nah, kita akan coba tampilkan ya, sebentar. Nah, kita keluar dulu. Oke. Mungkin ini ya. Nah, oke. Kita lihat. Setelah koalisi perubahan terbentuk, what next? Tony Rashid, pengamat politik dan pemerhati bangsa. Oke. Sudah makin banyak yang bergabung. Kedaulatan milik rakyat, Bandung hadir. Oh, ini keren ini. Nama channelnya saja sudah kedaulatan milik rakyat. Mantap. Afif Marzuki, Anies Khofifah. Fajri 321, para petinggi PAN dan P3 tidak peka dengan keadaan. Yang penting si Zul jadi menteri dan Mardiono jadi penasehat Jokowi. Gak pernah mikir masa depan partai. Mudah-mudahan kedua partai hilang dari Indonesia. Muak. Waduh, Fajri, janganlah ya Pak Fajri. Nggak apa-apa, kan kita orang tuh kan mungkin tersesat kemudian kembali ke jalan yang benar, ya mudah-mudahan begitu gitu. Kita doakan saja PAN dan P3 kembali ke jalan yang benar, basisnya basis Islam dua-duanya ya. Keren, cadas. Anies Khofifah. Hanifah Sugeng ya, sudah nyata sekali ada calon presiden yang mumpuni yaitu Pak Anies. Keren. Rumi Lombok hadir, terima kasih. KM 127 official Madura hadir, luar biasa. Lanjut ya, ini tulisan Tony Rashid yang saya kira juga luar biasa. Kita akan simak, kita akan bacakan dan kita akan bahas. Banyak orang sukses terbentuknya koalisi perubahan itu. Bagi banyak orang, sukses terbentuknya koalisi perubahan itu mengejutkan. Tapi bagi mereka yang akrab dengan teori sejarah, saya lebih suka menyebutnya ini teori keniscayaan. Wah, keren. Pasti
tidak ikut terkejut, sebab semua itu bisa dianalisa. Saya belajar teori ini dari dialektika Marx, teorinya makro, tapi bisa kita pakai untuk kasus yang lebih mikro. Dalam teori keniscayaan historis, ini istilah yang saya suka. Bisa kita analisis bahwa setiap kelompok ditentukan oleh kebutuhan objektifnya. Jadi kalau dalam pendekatan psikologi yang saya pelajari, memang apapun yang dilakukan, baik orang maupun kelompok, selalu ada motif. Nah, motifnya ini yang harus diketahui dulu, dasar motifnya apa gitu ya. Nah, bukan berdasarkan suka tidak suka atau like and dislike. Ada satu pilihan yang tidak bisa dihindari kecuali mengharuskan untuk dipilih. Inilah rekayasa Tuhan, kata para agamawan. Mari kita bedah. Nasdem di bawah kepemimpinan Surya Paloh dengan operator Ahmad Ali sebagai waketum. Ya, Ahmad Ali ada terus dimanapun Anies berada. Luar biasa. Ini memiliki karakter untuk selalu terdepan dalam membuat keputusan politik. Ya, kita ingat sekali ya, memang Nasdem itu selalu yang mengawali, termasuk Ridwan Kamil. Ridwan Kamil pun menjadi gubernur itu pertama kali diusung oleh Nasdem. Nasdem menemukan Anies yang dianggap paling potensial memimpin Indonesia 10 tahun ke depan. Jadi bukan 5 tahun, tapi 10 tahun. 2 periode maksimal. Yang jangan lebih, jangan minta tambah. Potensial dalam pengertian pragmatis dan idealis. Punya kemampuan dan potensial menang. Maka tahun 2019 pasca Pilpres, infonya Nasdem sudah rencana untuk deklarasikan Anies di akhir tahun 2022. Rencana itu terrealisasi. Demokrat tidak ada pilihan lain kecuali tetap berada di koalisi perubahan. Ke PDIP sulit nyambung. Ya, kita tahu ya bagaimana hubungan SBY dan Megawati ini sisa dari sejarah yang sudah dilakukan, sudah terjadi sampai sekarang terus berimbas. Renggang terus ya. Sulit nyambung, perlu effort terlalu besar dan menguras energi. Ke Gerindra PKB ada histori yang membuat SBY sering tidak satu frekuensi juga dengan Prabowo. Ke KIB, capresnya belum ada. Sebagai pendatang baru akan dijadikan anggota kelas 2. Ini masih membicarakan Partai Demokrat ya. Dalam analisanya Pak Todi Rosyid. Anggota kelas 2 alias tidak punya bargaining power yang kuat. Juga tidak menguntungkan bagi Demokrat karena identitas sebagai partai oposisi akan seketika lenyap dan tidak bisa dikapitalisasi untuk kampanye. Ya, kampanye itu kan memang yang dimunculkan harus track recordnya, kan begitu. Apa yang sudah dilakukan? Kalau yang sudah kami lakukan adalah loncat sana, loncat sini. Kan repot juga ya. Tidak bisa dijadikan dasar untuk dipilih oleh rakyat. Sementara PKS memang partai oposisi. 10 tahun konsisten menolak bergabung dengan koalisi pemerintahan. Apapun dan berapapun tawarannya. Tidak ada pilihan yang rasional bagi PKS kecuali mendukung capres yang dijadikan ikon oposisi. Sekaligus ikon perubahan. Yaitu Anies Rashid Baswedan. PKS juga disandera oleh konstituennya yang lebih dari 80% mendukung Anies. Ini sudah hasil survei kayaknya ya begitu. Dan kita yakin, saya kira sama juga. Konstituen dari P3 dan PAN itu 80% mendukung Anies. Golkar mungkin 50% lah ya. Ini juga akan berlaku buat P3 dan PAN. Dua partai ini akan bunuh diri jika tidak ikut mengusung Anies. Sebab mayoritas konstituen dari dua partai ini adalah pendukung Anies. Tinggal bagaimana keduanya dapat alasan dan timing yang tepat untuk menyatakan dukungan ke Anies tanpa harus berhadap-hadapan dengan istana. Jadi memang begitulah ya politik ya. Ini harus main cantik, tidak bisa to the point. Nah, kalau orang Sunda bilang tidak bisa pok torolong gitu ya. Ya harus ya agak kesana kesini dulu. Pada akhirnya nanti istana akan melunak jika gelombang dukungan kepada koalisi perubahan mampu mengantarkan Anies selangkah lebih dekat dalam meraih kemenangan di Pilpres 2024. Ya bisa jadi malah istana pun mendukung Anies. Kenapa? Karena istana punya kepentingan pasca lengsernya setelah 10 tahun berkuasa tidak diotak-atik. Keluarganya tidak diotak-atik, anak-anaknya tidak diotak-atik, keponakannya tidak diotak-atik. Tapi kalau kepada Pak Anies Rashid Baswedan, saya kira itu kan sudah teruji sebagai orang yang berani melawan, menentang oligarki. Apa buktinya? Ya yang reklamasi itu walaupun dibela Luhut mati-matian,
Pak Anies sih tetap berada dalam track record melihat ini sesuai dengan aturan atau tidak. Begitu saja gitu. Tidak bisa dibeli. Nah, setelah koalisi perubahan terbentuk, tugas selanjutnya adalah pertama, bagaimana konsolidasi 3 partai dengan para simpul relawan Anies mampu menciptakan kerja-kerja politik yang produktif dan efektif di setiap daerah. Jadi tidak ditambahi dengan efisien. Kan kita sering mendengar begitu ya, apa yang kita lakukan ini harus efektif dan efisien. Nah, efektif efisien itu sesuatu yang sangat ideal. Kan kita tidak pernah jarang sekali berhadapan dengan situasi-situasi yang kita bisa melakukan dengan ideal itu, efektif efisien. Jadi pilihan pertama memang apapun yang harus kita lakukan adalah efektif efisien. Nah, pilihan kedua efektif. Yang penting efektif dulu. Tidak efisien tidak apa-apa. Toh Pak Anies juga kesana kesini pakai mobil jet ya, private jet, pakai helikopter segala macam. Ada kok yang membiayai. Kan begitu ya. Nasdem kan kaya-kaya, ya sudah tidak ada masalah gitu. Kedua, yang penting efektif gitu, tercapai. Sekarang ngejar efisien tapi efektifnya nggak ada, kan percuma gitu. Yang kita kerjakan kan efektivitas ya. Kedua, bagaimana koalisi perubahan mampu menjadi magnet bagi partai-partai lain untuk ikut bergabung. Ya, Pak Aniesnya sendiri sudah jadi magnet sebetulnya ya. Saya kira Nasdem sudah dapat durian runtuh itu. Mudah-mudahan nggak apa-apa, dapat durian runtuhnya positif. Dapat durian runtuh beneran kan benjol-benjol kepala. Artinya Nasdem dapat efek ekor jas dari pencanangan Anies sebagai capres. Oke, koalisi perubahan mesti membuka diri untuk bergabungnya parpol dari KIB jika KIB tidak mendapatkan pasangan capresnya. Begitu juga dengan Gerindra dan PKB jika keduanya tidak ada titik temu. Meskipun KIB mendapatkan pasangan capresnya, saya kira tetap berat juga gitu. Terutama bagi PAN dan P3 yang grassroots-nya mayoritas sudah ke Anies. Kalau memaksakan diri ke sana, ditinggal oleh konstituen kan. Membuka diri artinya koalisi perubahan mesti mau berbagi peran dan menyiapkan posisi kepada calon-calon parpol yang memungkinkan diajak bergabung. Saya kira ini pasti sudah dipikirkan oleh tim kecil ya, 8 orang ya, dari Nasdem, Demokrat, PKS dan timnya Pak Anies. Ini masing-masing 2 kali 4, 8 orang. Bertambahnya anggota koalisi perubahan ini akan memudahkan untuk mengefektifkan koalisi ini untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Saat ini Anies Baswedan menjadi magnet yang paling menarik di antara kandidat-kandidat lain. Tinggal bagaimana mengkapitalisasinya untuk menjadi gelombang kekuatan yang jauh lebih besar lagi dibandingkan hari ini dalam upayanya memenangkan Pilpres 2024. Bogor, 31 Januari 2024. Tony Rosyid, terima kasih atas tulisannya yang sudah mencerahkan. Ini saya yakin menjadi gelombang semangat juga buat sahabat kita semua ya, para pendukung Anies Baswedan, para rakyat jelata yang berharap Anies mampu membawa Indonesia ini menjadi jauh lebih baik, berdaulat dan sejahtera. Oke, wah ini sih absen sih ini. Madura hadir, Lombok hadir, terima kasih. Bandung hadir, Afif, Toli Sulteng hadir, Masya Allah. Anies Hovifah, ini banyak sekali yang nulis Anies Hovifah ya. Ya mudah-mudahan kalau itu yang terbaik, kenapa tidak ya, mudah-mudahan juga ada rasionalisasi yang bisa diberikan bagi para pihak yang menawarkan Anies Hovifah. Salah satu yang menawarkan Anies Hovifah saya kira ya Nasdem. Karena kalau PKS kan tetap masih berharap ada Kang Aher. Kalau Demokrat AHY. Nah, kalau sudah digodok antara AHY, Kang Aher sama Hovifah, nah disitulah nanti kemudian bisa ditemukan titik kesamaannya gitu, untuk mendongkrak kemenangan Anies. Kan begitu ya. Cirebon hadir, Masto. Oke, setuju, mudah-mudahan KIB juga mendukung Anies. Amin. Semoga Anies jadi presiden. Oke, Lembang KBB hadir. Cahya Purnama. Cirebon dukung Anies Hovifah. Oke. Wow, luar biasa, ini banyak sekali Anies Hovifah ya. Oke, tapi feeling saya Partai Umat Islam sepertinya 80% mendukung Anies sebagai capres.
Nasdem, Demokrat, PKS, dan P3, Partai Umat, Partai Gelora di grassroots sudah mengerucut pendukung Anies Baswedan. Ya kalau bicara grassroots nampaknya begitu, karena ketika berbicara gelombang rakyat, maka kalau ditanya rakyat yang mana, ya tentu rakyat yang menginginkan perubahan, dan itu ada di hampir semua partai, baik yang muslim maupun yang non muslim. Kan itu yang menjadi catatan kita di sore hari ini. Maka tentu sahabat SCTNA semua, mari kita tetap jaga fisik kita ya. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual kita, agar kita tetap dapat mengedepankan akal sehat kita mengawal Anies sampai kursi presiden. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.